Informasi dari mancanegara di Kompas Siang kami awali dari Charlie Kirk, influencer dan aktivis konservatif sekaligus sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tewas ditembak saat menghadiri acara kampus di negara bagian Utah. Peristiwa penembakan ini terjadi pada waktu setempat ketika Charlie sedang berbicara dalam acara debat yang digelar organisasi non-profit miliknya di Utah Valley University. Dalam video yang beredar di media sosial, Kirk terlihat sedang berbicara. Tak lama kemudian, letusan senjata terdengar dan Kirk terlihat memegang lehernya yang terluka. Peserta acara terdengar panik dan langsung berlari menyelamatkan diri. Gubernur Utah menyebut insiden ini sebagai pembunuhan politik yang dilakukan dari atas atap gedung. Polisi telah menangkap seorang yang diduga terlibat, namun belum mengungkap identitas maupun motifnya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Militer Israel kembali menghancurkan gedung tinggi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Sejumlah roket bombardir seluruh bangunan menjadi puing-puing. Dalam rekaman video amatir merekam bagaimana detik-detik serangan roket Israel membombardir dua gedung di Gaza, Palestina. Serangan roket memperlihatkan gedung runtuh, sementara asap tebal membumbung di atas kota Gaza. Penduduk setempat melarikan diri dan menyelamatkan diri usai gedung roboh. Warga kemudian terlihat mencari sisa-sisa barang di antara reruntuhan bangunan. Pasukan pertahanan Israel menyebut bahwa mereka menyerang sebuah gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan menegaskan bahwa serangan dilakukan setelah adanya peringatan kepada warga di beberapa blok permukiman termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di sekitarnya. على نفس الطاولة شردنا لآخر الدنيا عشان ما يجوش فينا قصف لحقنا لآخر الدنيا القصف لحقنا لآخر الدنيا. Kita ke informasi dari mancanegara lainnya, saudara. Militer Nepal melakukan patroli di sejumlah sudut jalan di kota Kathmandu pasca demo menggulingkan rezim pemerintahan. Ini dilakukan guna memulihkan dan mengembalikan ketertiban. Sementara itu, saudara, negosiasi antara perwakilan dan para pengunjuk rasa dimulai pada siang hari dan di markas besar tentara Nepal. Namun demikian, belum ada keputusan yang dicapai. Salah satu perwakilan warga mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, untuk memimpin pemerintahan. Sementara meski sekelompok warga lainnya menolak Karki memimpin. Sebelumnya, saudara, militer Nepal terpaksa mengambil alih pemerintahan setelah polisi dinilai gagal meredam amuk warga. सरकारको लागि मात्र हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ नआउन दिनु हुँदैन त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो यो हाम्रो सरकार ढल्नु भएन केही समयको लागि र पुरानो सरकार हुँदैन. Sebelumnya, saudara, kerusuhan yang terjadi sejak Senin kemarin terus berlanjut meski Perdana Menteri Nepal Sharma Oli telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat jadi pemicu terjadinya kemarahan warga. Raksasa otomotif dari Jerman BMW memamerkan sepeda motor terbaru yang syarat teknologi terkini. Kendaraan ini hadir dengan sejumlah kejutan, termasuk tidak dapat terjatuh saat berhenti dan tanpa ditunggangi pengendaranya. Sepeda motor ini bernama Vision CE berkat teknologi
kokpitnya, kendaraan ini tetap stabil berdiri saat diam tanpa pengendaranya harus menurunkan kaki atau menggunakan standar samping. Vision CE juga menawarkan solusi lain, yakni kebutuhan soal helm, batang pelindung dan sabuk pengamannya diklaim dapat melindungi pengendara dari tabrakan. Saat ini, saudara, kendaraan ini masih sekedar kendaraan konsep tanpa ada rencana produksi massal dalam waktu dekat. Saudara, Apple resmi meluncurkan deretan iPhone 17 terbaru dengan salah satunya mengusung nama baru yakni iPhone Air. Model ini menjadi versi slim dari jajaran iPhone terbaru. Dalam tradisi tahunan Apple, seluruh model iPhone 17 hadir dengan peningkatan kamera dan daya tahan baterai, serta penyimpanan internal juga digandakan, dimulai dari 256 GB. Peluncuran ini menjadi yang pertama di era kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kebijakan tarif impor yang digulirkan Trump membuat Apple kian tertekan meski produk masih dirakit di Tiongkok dan India. Kondisi itu diduga jadi alasan harga menanjak. iPhone 17 Pro naik $100 menjadi $1.100 Amerika Serikat. Sedangkan iPhone Air dibanderol mulai $1.000. Setara harga iPhone 16 Pro tahun lalu. What Apple announced today was basically devices that kept the same price as last year, and that's very interesting because in a world of tariffs, in a world of disruption of supply chain, being able to offer more specs, better design at the same price points, that's extremely attractive for end user. Untuk varian lain, harga dasar iPhone 17 ditetapkan $800 dan iPhone 17 Pro Max mulai dari $1.200. Seluruh model dijadwalkan masuk toko pada 19 September mendatang. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Kompas Siang.